alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyyil ummi. Bapak Ibu yang Allah rahmati, tidak satupun kebetulan yang tercipta di dunia ini, tidak satupun kebetulan di dunia ini. Kalau kita percaya ada yang campur tangan Tuhan terhadap kehidupan kita dari segala aspek, maka wajib bagi kita meyakini bahwasannya apa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Semua sudah diatur jauh, bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Pertemuan pada malam hari ini sudah diatur jutaan tahun yang lalu, yang umurnya lebih daripada umurnya dinosaurus yang pernah hidup di muka bumi ini. Pertemuan malam ini sudah diatur. Dari hal yang terkecil, apalagi yang terbesar. Dari bagaimana semut merangkak di atas batu hitam sampai bumi berputar pada rotasinya, itu semuanya tidak lepas daripada aturan Tuhan. Namun untuk sekian kalinya sang hamba bertanya kepada dirinya sendiri. Dia diajarkan nama Tuhannya. Dia diberi petunjuk ilmu tentang Tuhannya, bahkan sifat-sifat Tuhannya. Namun dia sendiri bingung untuk memverifikasi mana Tuhan saat ini. Masih banyak di antara kita, bahkan yang sudah mengaku beriman, belum bisa mengindikasi, apalagi verifikasi bahwasanya memang benar ada Tuhan bernama Allah di muka bumi ini, di alam semesta yang mengatur, yang diaturnya. Kita berzikir la ilaha illallah hu Allah ya Allah ya Allah. Kepada siapa kita letakkan nama itu kalau kita tidak bisa tahu persis di mana dia sekarang ini? Kita panggil nama seseorang itu pasti punya tujuan. Yang pertama, nama orang itu kita sebut karena kita yakin orang itu ada. Itu yang pertama dulu. Apakah itu dia berada jauh atau dekat dengan diri kita, yang penting kita tahu yang sebut nama pasti ada orangnya. Kalau kita menyebut nama seseorang, kita tidak tahu persis orang itu hidup atau tidak, ada atau tidak di muka bumi ini. Paling tidak nurani kita bilang, kamu gila. Nama siapa kamu sebut? Sekarang kita sebut nama Allah, 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 Allah. Oh, kita yakin Allah itu ada. Allah menciptakan langit dan bumi ini. Karena doktrin orang tua, doktrin guru-guru waktu kecil, lahir dalam keadaan Islam.
kita terlahir seorang Nasrani, apakah kita bisa sebut nama Allah? Ini sering kita gaungkan. Pada malam hari ini saya akan buka sedikit rahasia kenapa para kekasih Allah, para Nabi Allah dan Rasulullah itu menemukan yang punya nama, dan itu tidak jauh, tidak susah-susah, hanya perlu satu saja di dalam hati kita letakkan, yakni rindu. Atau mungkin tidak usah terlalu jauh rindu, tapi ada nggak rasa atau penasaran kita terhadap keberadaan Allah? Itu pun boleh dipakai. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah ada rasa penasaran itu semuanya. Kalau nggak, ngapain jauh-jauh ke ujung dunia kemari? Ini kan ujung kampung, ujung dunia. Ya, terlepas daripada malam qadar, mencari malam qadar, ya mudah-mudahan saya tidak umumkan malam qadar itu, karena banyak jemaah yang tiba hanya metik panen saja. Dan saya tidak salahkan juga, karena mungkin ada kepentingan, ada kerja yang tidak bisa hadir rutin di sini. Insya Allah batinnya sudah di sini. Kembali kita sebut nama seseorang, pasti kita yakin nama itu ada orangnya. Kita sebut nama Allah, pasti kita yakin Allah itu pasti ada zatnya. Sekarang bagaimana untuk memverifikasi bahwa sama zatnya itu ada? Dia tidak nampak dengan kedua mata kita, pasti itu. Terdengar pun tidak, tercium pun tidak. Bapak Ibu yang Allah rahmati, padahal setiap hari Tuhan itu mampir. Setiap hari Allah itu mampir dalam kehidupan kita, memberitahu, aku ini ada, aku masih ada, aku masih eksis. Selagi kita singkirkan ego kita sangat itu, maka terang benderang kita akan menyaksikan, paling tidak merasakan, oh iya Tuhan, Engkau ada. Bapak Ibu, perlu saya garis bawahi, tolong benar didengar ini. Ini bekal kita untuk perjalanan kita, untuk isi hati kita, agar hati ini punya muatan, punya bekal nanti di akhirat. Kalau hati tidak mengenal Tuhannya, bagaimana dia akan punya bekal? Perjalanan di akhirat sangat panjang sekali. Kita perlu bekalnya hati, karena hati ini akan menjadi panca indera kita di sana. Hati ini akan menjadi kaki dan tangan kita nanti di akhirat. Apabila kita tidak bekali dia, tidak mengenal Tuhan, maka hati ini akan lemah, lumpuh, akan merangkak-rangkak nanti di akhir. Bapak Ibu, pernahkah kita merasakan ketidakadilan dalam hidup kita? Apakah kita melihat seseorang, melihat sekelompok orang, segolongan orang, kemudian kita merasa perlakuan orang itu, perlakuan kelompok itu tidak adil? Kalau kita saat itu dapat merasakan sesuatu yang tidak adil, siapa yang bilang itu? Siapa yang meletakkan perasaan ketidakadilan itu?
seorang sujud atau tidak bersujud dengan Tuhannya, mau penjahat, mau orang soleh, tapi kalau dihampiri rasa ketidakadilan, pada dasarnya dia sudah menemukan Tuhan di sana. Tuhan itu mengajarkan kita ketidakadilan. Kalau ada ketidakadilan, dia mengajarkan, menunjukkan itu ketidakadilan. Memang itu melalui nurani, bahasanya nurani, tapi nurani itu lintasan kalam Tuhan. Itu Tuhan yang punya kerja di sana. Makanya kalau untuk menyebut nama Allah, Allah, rasakan sesuatu dalam batin kita, dalam nurani kita, sesuatu yang benar, yang bisa membedakan mana hitam dan putih, mana yang terang, mana yang gelap. Kita sudah bersentuhan dengan zatnya. Apalagi kalau kita dengar dan kita ikuti dia, kita sudah mengikuti perkataan Tuhan dan perbuatannya sekalipun. Makanya menemukan Allah itu tidak sulit. Dia tiap hari ada dalam batin kita. Dia selalu menunjukkan mana yang tidak adil dan mana yang adil, mana yang putih dan mana hitam. Tapi sayangnya kita tidak melakukan apa yang diucapkannya, yang dibisikkannya. Kalau mendengar pasti semua manusia pasti mendengar batinnya, tapi tidak semua manusia yang bisa mengikuti kata nurani. Itu saja cara kita untuk memverifikasi Tuhan itu ada atau tidak. Itu saja. Sangat mudah sekali. Tapi cobalah praktekkan. Bisa nggak kita mengikuti seluruh apa kata nurani kita? Itulah bedanya kita dengan para wali Allah. Itu bedanya kita dengan para kekasih Allah, para nabi Allah. Kalau para nabi Allah, para kekasih Allah itu 100% dia dengar kata nuraninya dan dia lakukan, sekalipun itu pahit, sekalipun dianggap gila oleh orang sekelilingnya. Kalau kita dibodohi oleh akal kita sendiri, katanya pintar, tapi dia tidak mengikuti nurani. Nah, orang-orang yang bisa mengikuti nuraninya, ketika dia memanggil nama Allah, Allah nyambung Bapak dan Ibu, tersambung, langsung disambut. Tapi dia berzikir pada malam hari ini, namun tidak pernah mendengar, tidak pernah melakukan apa kata nuraninya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sorry ya, nggak apa kan? Dan siapapun manusianya pasti diberikan potensi untuk mendengar nuraninya. Bahkan penjahat sekalipun, mohon maaf, pelacur sekalipun, diberi bisikan nurani. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak tahu putih dan hitam. Gak ada. Tanda Tuhan itu selalu menyertainya. Cuman apakah dia ikuti atau tidak, itu bagaimana dia menaklukkan nafsunya masing-masing. Makanya, ya Allah ya Rahman, doa kita ini, ampuni hambamu ya Allah. Bukan aku mengingkari, bukan aku malingkan wajah kepadamu, namun akulah yang masih lemah dalam mengendalikan hawa nafsu. Kita nggak bisa berpaling daripada wajah Allah. Siapa yang bisa lari daripada nuraninya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa lari daripada nuraninya. Sekalipun penjahat yang umurnya puluhan tahun, ratusan tahun jadi penjahat, dia tidak bisa satu hari lari daripada nuraninya. Coba bayangkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Allahu 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 Bapak Ibu yang Allah rahmati, ketika berzikir tadi, Hu Allah, berzikir Engkau Allah, itu kita harus telusuri dengan perasaan kita. Saat kita berzikir itu, kita masuk ke dalam perasaan kita, masuk dalam perasaan kita sendiri. Kemudian kita cari perasaan di antara banyak perasaan di dalam diri kita. Cari sebuah perasaan yang selalu di sana kita dibisikkan kebenaran. Pasti kita semua, kita di sini pernah merasakan, pernah dibisikkan kebenaran. Maka cari itu di antara ratusan bahkan ribuan mungkin perasaan pada malam hari ini. Cari satu perasaan di mana perasaan itu keluar sebuah kebenaran. Nah, kita telusuri dengan kalimat Hu Allah, Engkau Allah, sampai menemukan satu perasaan tersebut. Karena apa? Di balik perasaan yang menyuarakan kebenaran itu, pasti di sana wilayah nurani. Itu wilayah nurani. Banyak jemaah bertanya, bagaimana cara kita menemukan nurani kita? Atau menemukan wilayah Tuhan, wilayah Tuhan, alam makhluk di dalam diri kita. Di antara banyak perasaan yang kita rasakan pada malam hari ini, kita zikir sebut nama Allah, cari perasaan yang selama ini selalu menyuarakan kebenaran, selalu menyuarakan kasih sayang. Cari itu. Ketemu, bisa kita tunjukkan Hu Allah, Engkau Allah, Engkau Allah, Engkau Allah. Nah, tanpa Bapak Ibu sadari, saat itu kita sudah berada di wilayah lahut, alam lahut, atau alam nurani. Tinggal menunggu saja kapan sang kekasih menyingkapkan dirinya untuk itu. Itu tidak punya kuasa kita di sana. Jangan paksakan wilayah ke sana, jangan kita paksakan memandang-mandang, menyaksikan, nggak bisa. Kita di sana hanya mengasikkan diri kita untuk melirik-lirik rasa kebenaran tersebut. Bermain-main di taman lahut, menunggu sang kekasih buka pintunya. Kita hanya bisa berteriak, berzikir di sana sampai nanti dia sendiri buka. Wahai hamba-Ku, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba-Ku. Dipanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Tinggal tunggu panggilan saja. Di saat kita dipanggil, maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Andai kata kita punya satu kerajaan dan diberikan lagi 1000 kerajaan, maka tidak akan bisa membandingi nikmatnya daripada itu. Bahkan kalau tahu sang raja, tahu semua raja-raja dunia ini betapa nikmatnya posisi saat itu, maka dia akan siap menyerahkan segala kerajaannya. Kalau tahu bagaimana nikmatnya.
Berdiri semuanya. Allah
siap-siap akan ziarah suci. Dalam ziarah ini berhubung Bapak dan Ibu mungkin